adik-adik, bertemu kembali bersama Ibu Lita Sandora Manalu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat, semangat, sama seperti Ibu yang selalu semangat untuk membagikan materi kepada kalian. Nah, dalam video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Disimak baik-baik ya. Jangan lupa siapkan cemilan dan minumannya. Dan juga buku catatannya ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian dan juga struktur teks anekdot. Nah, Ibu mau mengingatkan kepada kalian tentang pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah teks yang berisi cerita singkat mengenai suatu kejadian yang tidak biasa, baik fakta maupun imajinasi. Sebelum kita membahas tentang kaidah kebahasaan teks anekdot, Ibu mau kalian menyaksikan video anekdot berikut ini. Yes, PR matematika yang sulit ini udah beres dah buat dinilai bulan depan. Oh, lagian ada gitu ya PR matematikanya meneliti tentang kodok. Bodoh ah, gurunya kan killer. Kalau nggak ngerjain nanti digantung di pagar sekolah. Itu siswa atau jemuran? Oke dah, very well. Yang penting malam ini aku bisa tidur dengan nyenyak. Karena kalau banyak pikiran kayak mikirin PR gini, aku jadi nggak bisa tidur. Tunggu dulu. Ini jam berapa dah? Jam 8 malam kali ya? Tuh kan, jam 8 malam. Sepertinya aku harus ke kamarku untuk tidur. Tapi aku mau ke kamar Cutie dulu dah, sambil cek Cutie udah molor apa belum. Yak, seperti peribahasa. Sambil menyelam, 2 pulau terlampaui. Minum air. Ya ampun, demi mie goreng yang direbus. Kenapa kamu belum tidur, Cutie? Cute girl, besok kan kamu masuk sekolah. Kok kamu malah begadang sih? Aku lagi mikirin sesuatu, Bang. Mikir apa? Abang tahu kan kalau cewek selalu benar dan cowok selalu salah? Ya terus? Kalau cowok bilang semua cewek selalu benar, cowok itu salah atau benar, Bang? Nah, sekarang kita mulai membahas kaidah kebahasaan teks anekdot ya. Kaidah kebahasaan teks anekdot dimulai dari kata seru, kata dan frasa kerja, keterangan, kata ganti, dan kalimat langsung dan tidak langsung. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang pertama adalah kata seru atau interjeksi. Kata seru adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa hati pembicara dengan tujuan untuk memperkuat rasa hati seperti rasa kagum, sedih, heran, dan lain sebagainya. Berdasarkan rasa hati pembicara, jenis kata seru dibagi menjadi yang pertama, cicik. Contohnya, bah, cih, ih, kecewa, sialan, celaka, kagum, aduh, amboy, asyik, kaget, astaga, alamak, syukur, untung, alhamdulillah, heran, aduh, aih, harapan, semoga, insya Allah, ajakan, ayo, yuk, mari.
Kaidah kebahasan teks anekdot yang kedua adalah kata dan frasa kerja. Masih ingat kan perbedaan kata dan frasa? Ya, kata terdiri dari satu kata, sedangkan frasa terdiri dari dua atau lebih kata. Jadi, kata kerja adalah kata yang menunjukkan suatu aktivitas atau perbuatan, sedangkan frasa kerja, frasa yang terdiri dari dua kata yang unsur intinya berupa kata kerja, sedangkan unsur lainnya merupakan keterangan. Jenis kata kerja ada 4, yaitu kata kerja transitif, intransitif, mental, dan material. Sedangkan frasa kerja terdiri dari frasa verba modifikatif, frasa verba koordinatif, dan frasa verba apositif. Contoh kata kerja dalam sebuah kalimat yang pertama, aku memakan nasi. Kata kerja yang terdapat pada kalimat ini adalah kata memakan. Contoh yang kedua, Raisa terdiam di kamar. Kata kerja pada kalimat ini adalah terdiam. Contoh frasa kerja. Yang pertama, Angel belajar keras tanpa henti. Yang menjadi frasa kerja adalah belajar keras. Contoh yang kedua, Ayah masih menimbang dan mengukur keputusannya. Frasa kerjanya adalah menimbang dan mengukur. Sebelum kita membahas tentang jenis frasa verba, Ibu mau menjelaskan tentang unsur inti dan unsur keterangan pada frasa verba. Frasa terdiri dari dua kata, berarti frasa kerja adalah terdiri dari dua kata, di mana kata yang pertama sebagai unsur inti dan kata yang kedua sebagai keterangan atau sebaliknya. Unsur inti adalah kata kerja. Ingat, unsur inti adalah kata kerja. Sedangkan unsur keterangan adalah unsur yang bukan merupakan kata kerja. Berarti bisa jadi kata sifat, konjungsi, dan lain sebagainya. Contoh, yang pertama, sedang makan. Sedang makan. Sedang sebagai unsur keterangan, makan karena merupakan sebuah kata kerja, berarti dia adalah unsur inti. Contoh yang kedua, berlari kencang. Berlari kencang. Berlari adalah sebuah kata kerja sehingga dia merupakan unsur inti. Kencang adalah sebuah kata sifat, berarti kencang merupakan unsur keterangan. Berikut adalah jenis frasa verba atau kerja. Yang pertama, frasa verba modifikatif. Nah, frasa verba ini terdiri dari gabungan kata, di mana kata yang satu dibatasi oleh kata yang lain yang berfungsi sebagai unsur keterangan. Frasa verba modifikatif terdiri dari dua jenis. Yang pertama, pewatas depan dan pewatas belakang. Cara untuk membedakan pewatas depan dan pewatas belakang adalah kamu lihat letak unsur keterangannya. Contoh pewatas depan, segera datang. Segera datang. Segera adalah unsur keterangan, datang adalah sebuah kata kerja sehingga dia adalah unsur inti. Nah, apabila unsur keterangan berada di depan unsur inti, dia disebut pewatas depan. Sebaliknya, apabila unsur keterangan berada di belakang atau setelah unsur inti, maka dia disebut pewatas belakang. Contoh, bekerja keras. Bekerja keras. Bekerja adalah unsur inti karena dia adalah kata kerja. Keras itu adalah kata sifat, berarti dia termasuk unsur keterangan. Nah, karena unsur keterangan berada di belakang unsur inti, maka dia disebut pewatas belakang. Jenis frasa verba yang kedua adalah kata verba atau frasa verba koordinatif.
Frasa verba koordinatif adalah dua verba yang digabungkan menjadi satu dengan adanya penambahan kata hubung dan atau. Nah, jadi dalam satu kalimat kamu akan menemukan satu frasa verba yang di dalamnya terdiri dari dua kata kerja. Contohnya, yang pertama, orang itu merusak dan menghancurkan tempat tinggalnya sendiri. Nah, frasa verba yang ada di dalam kalimat ini adalah merusak dan menghancurkan. Yang kedua, ibu menyapu dan mengepel rumah tadi pagi. Frasa verba yang terdapat pada kalimat ini adalah menyapu dan mengepel. Frasa verba yang ketiga adalah frasa verba apositif. Frasa verba apositif adalah frasa yang berguna sebagai keterangan yang ditambahkan atau diselipkan. Frasa verba apositif bersifat opsional. Frasa verba apositif ini bisa diletakkan ataupun dihilangkan dari kalimat tanpa mempengaruhi arti kalimat tersebut. Contoh, daerah itu tempat tinggalku dulu kini menjadi daerah pertambangan. Yang menjadi frasa verba apositif adalah tempat tinggalku dulu. Jadi, apabila tempat tinggalku dulu dihapus, maka tidak mempengaruhi arti kalimat. Menjadi daerah itu kini menjadi daerah pertambangan. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang ketiga adalah keterangan waktu. Keterangan waktu adalah kata yang menerangkan tentang kapan kejadian dari suatu peristiwa itu terjadi. Biasanya diikuti dengan kata sekarang, besok, dan lusa. Ciri dari kata keterangan antara lain menggunakan kata waktu seperti sekarang, besok, tadi, hari, bulan, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata depan seperti sebelum, setelah, ketika, dan sebagainya. Dan yang ketiga, untuk menjawab pertanyaan yang memakai kata kapan atas suatu peristiwa yang terjadi. Contoh, matahari terbenam di sore hari. Nah, yang menjadi keterangan waktu adalah di sore hari. Kaidah kebahasan teks anekdot berikutnya adalah kata ganti. Kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada kata benda lain. Kata ini sering digunakan untuk menggantikan nomina atau kata benda yang sudah diketahui agar tidak disebut berulang-ulang. Kata ganti biasanya terletak pada subjek atau objek. Jenis kata ganti itu ada 6. Yang pertama, kata ganti persona. Kata ganti persona ada 2. Yang pertama, persona tunggal dan persona jamak. Persona tunggal ada persona tunggal pertama, yaitu aku, saya, daku. Kata ganti persona tunggal yang kedua, kamu, anda. Kata ganti persona tunggal yang ketiga, dia, beliau, ia. Kata ganti persona yang kedua adalah persona jamak. Persona jamak pertama, kami, kita. Persona jamak kedua, kalian. Dan yang ketiga, mereka. Kata ganti yang kedua adalah kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk ada petunjuk umum dan juga petunjuk tempat. Kalau kata ganti petunjuk umum, contohnya ini, itu. Kata ganti petunjuk tempat, di, dari, ke, pada, sini, atau sana. Kata ganti penanya, apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, bagaimana, berapa, mengapa. Kata ganti penghubung, yang. Kata ganti pemilik, ku, mu, nya. Contohnya bukuku, pulpenmu, pacarnya, dan lain sebagainya. Yang keenam, kata ganti tak tentu. Contohnya para, seseorang, barang siapa, sesuatu, masing-masing, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasan berikutnya adalah kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah kutipan asli yang berupa kalimat dari perkataan seseorang tanpa melalui perantaraan. Ciri-cirinya, yang pertama, penulisan kalimatnya diapit menggunakan tanda baca petik 2, bukan petik 1 ya. Yang kedua, huruf pertama pada kalimat yang diberikan tanda petik menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Ciri yang ketiga,
kalimat petikan dipisahkan dengan menggunakan tanda baca koma. Ciri yang terakhir, di bagian depan kalimat, kutipannya diberi tanda baca titik dua yang digunakan untuk memisahkan pihak yang mengutarakan dengan kalimatnya. Contoh, yang pertama, ibu guru bertanya, koma, tanda petik, sudah siap, tanda tanya, tanda petik. Yang kedua, tanda petik, aku rindu kamu, tanda seru, tanda petik, koma, kata Milea pada Dilan. Jadi, penulisan kalimat langsung jangan lupa untuk selalu membubuhkan tanda baca petik 2. Dan jangan lupa untuk membubuhkan koma sebelum tanda petik atau koma setelah tanda petik. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau menceritakan kembali apa yang pernah disampaikan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhannya. Ciri-ciri dari kalimat tidak langsung yang pertama, tidak menggunakan tanda petik. Yang kedua, terdapat perubahan kata ganti orang. Misalnya, saya atau aku berubah menjadi dia atau ia. Yang kedua, kata kamu atau dia berubah menjadi saya atau nama orang. Yang ketiga, kalian berubah menjadi kata mereka. Ingat ya perubahan ini, karena ini sangat penting loh. Ciri yang ketiga, biasanya ditambahkan konjungsi bahwa. Nah, sebagai contoh yang pertama, ibu guru bertanya, sudah siap? Itu adalah kalimat langsung. Ketika kalimat langsung ini kita ubah menjadi kalimat tidak langsung, maka kalimatnya menjadi, ibu guru bertanya, apakah tugas sudah siap? Contoh yang kedua, aku rindu kamu, kata Milea pada Dilan. Ini adalah kalimat langsung. Ketika kalimat langsung ini kita ubah menjadi kalimat tidak langsung, maka kalimatnya menjadi, Milea berkata bahwa dia rindu kepada Dilan. Jadi ingat baik-baik ya, apabila kamu ditugaskan untuk merubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, kamu jangan lupa untuk merubah kata ganti orang, jangan lupa untuk menghapus tanda petik, dan jangan lupa untuk menambahkan konjungsi bahwa pada kalimat tidak langsung itu. Baik adik-adik, sampai di sini materi kita kali ini. Apabila di antara kamu ada yang ingin bertanya, kamu boleh langsung tanya ke ibu ya. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa pakai masker. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dadah!